Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B masih membahas seputar investasi emas. Jadi jangan bosan-bosan. Nanti ini adalah sebagai sarana untuk kita sukses bagi para investor pemula yang mau mencoba menabung karena belum pernah merasakan ya. Nanti kalau sudah beberapa waktu nanti sudah bisa merasakan kenaikannya baru akan oh iya kan seperti itu. Oke. Kali ini Pak B akan membahas tentang berapa porsi atau berapa persen idealnya investasi emas bagi para karyawan. Karyawan di sini adalah orang yang bekerja ya, jadi aktif income gitu ya. Oke, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa support, like, subscribe, dan komen karena semuanya ada gratis. Sehingga Pak B akan memberi semangat dan ini menjadikan awal mula Anda itu untuk sukses. Mari kita simak ureanya. Perlu diketahui, emas menjadi sebuah pilihan investasi. Sekarang sudah menjadi pilihan investasi, apalagi kemarin itu emas sangat tinggi, booming di mana-mana. Dan seperti bak jamur di musim hujan, ada yang membuat emas kecil-kecil, ada yang 0,1, 0,25, 0,5, dan lain sebagainya. Ada mini gold, EOE, ada emas mini, dan masih banyak ragamnya macam-macam yang ingin mengambil ceruk keuntungan dari investasi emas dan juga perdagangan emas. Oke, sekarang pertanyaannya, investasi menjadi sebuah gaya hidup. Gaya hidup atau lifestyle baru yang semakin lama banyak para milenial semakin tahu dan melek investasi. Jadi semakin tahu dan melek investasi. Jadi sudah semakin tahu bahwa dia sudah mulai sadar tidak hanya cuma kerja saja, tapi uangnya juga disimpan, uangnya juga diinvestasikan agar selama kerja tidak hanya kerja saja terus, tapi uangnya juga nanti juga bisa bekerja juga untuk kepentingan mereka atau kepentingan para pekerja masa yang akan datang. Investasi yang resikonya cenderung kecil dan hasilnya nyata serta menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang ini kita batasi 5 tahun ke atas adalah investasi emas. Risikonya cenderung kecil. Asal nggak hilang, asal nggak bisa tidak beli di tempat-tempat yang tidak terpercaya atau ilegal, itu nanti niscaya akan memberikan keuntungan maksimal. Apalagi nanti kita bisa mendapatkan yang batangan seperti ini. Karena ini bisa dikuasai sendiri, disimpan, dan dilihat, dinikmati. Nanti suatu saat ketika tujuan investasinya tercapai, nanti tinggal menjual saja, mencairkan dalam bentuk investasi yang lain. Nah, bisa untuk nikah, bisa untuk karyawan mau nikah, mau pendidikan lagi, atau mau jadi supervisor di atasnya dan sebagainya, atau mau bangun rumah, beli tanah, mau umroh, mau pendidikan anak, dana darurat, dan bahkan untuk persiapan pensiun juga bagus. Karena adalah lindung nilai, zero inflasi, dan safe haven. Ingat itu ya, seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa persen atau berapa porsinya investasi emas untuk para pekerja atau karyawan? Oke, jawabannya seperti ini, disesuaikan dengan tujuan investasi yang akan dicapai. Misal, nikah butuh 100 juta, berarti butuh 100 gram. Nah, 100 gram itu kalau satu bulannya mau 1 gram, berarti 8 tahun lagi mau nikah. Misalnya umur 20 tahun sudah mulai investasi emas, Pak saya 28 tahun mau nikah, berarti butuh 100 gram. Misalnya seperti itu. Berarti kan menyisakan ya, laki-laki menyisihkan di awal 1 gram setelah mendapatkan hasil dari bekerja. Kalau mau cepat Pak, saya mau 4 tahun, berarti 2 gram. Kalau saya mau lebih cepat lagi, 3 gram. Nah, kalau 3 gram kan berarti hanya butuh 33 bulan. 33 bulan dibagi 12, kira-kira 3,5 tahun lah. Itu sudah bisa mencapai 100 gram. Nah, kalaupun nanti misalnya harga emasnya itu buybacknya itu selama waktu 3 tahun sebelum jangka panjang ya, pada waktu 3 tahun itu nanti sama, berarti kan sudah misalnya beli 1 gram 1 juta, berarti Anda sudah punya uang tabungan di emas, investasi emas adalah 100 juta.
umroh misalnya butuh 40 juta, nah, berarti 40 gram lah, gampangnya begitu ya. 40 gram dicapai berapa tahun? Nah, dicapai kalau mau ringan ya 1 bulannya 1 gram. Nanti dicapai sekitar 4 tahunan ya, sampai 5 tahun lah. Kalau 5 tahun kan berarti 60 gram. Nanti yang 40 gram digunakan untuk biaya umroh, yang 20 gram digunakan untuk sangunya atau uang sakunya. Misalnya beli tanah 50 juta, mau berapa tahun? 5 tahun, berarti 50 gram dibagi 5 tahun. 10 gram ya, berarti 1 bulannya adalah 1 gram. Kalau 1 bulan 1 gram itu lebih dari 50 gram, nah, dapatnya adalah 60 gram. Dan lain sebagainya. Itu perhitungannya sederhananya seperti itu. Nah, tinggal sekarang berapa pendapatannya. Nah, berapa pendapatannya kan gampang. Nanti berapa pendapatannya, disisihkan berapa, digunakan untuk investasi apa, tujuannya apa. Nah, jangka waktunya tadi 100 gram 5 tahun. Berarti kan 1 tahunnya 20 gram. Nah, 1 bulannya adalah 2 gram. Nah, sekitar itu aja, berarti 2 jutaan. Kalau misalnya gajinya itu 4 juta, berarti Anda misalkan 50%. Jos, Marco Jos. Ya. 40 gram misalnya, 4 tahun, 1 tahunnya adalah 10 gram. Berarti 1 bulannya adalah 1 gram. Itu sekitar 1 jutaan. Kalau tadinya gajinya adalah 4 juta, berarti sekitar 25%. Itu juga luar biasa. Nah, disarankan, para ahli menyarankan itu adalah 10 sampai 30 gram. Tapi lebih cepat itu dinaikkan. Misalnya kita belum nikah kan 50% bisa untuk investasi dulu selama 5 tahun. Nanti sudah dapat rumah, nanti dapat tanah misalnya, bangun rumah, nanti punya rumah. Kan seperti itu. Jadi kalau mau semakin cepat berarti semakin tinggi. Kalau mau santai ya misalnya long time gitu 10 tahun ya silahkan saja, itu hak Anda. Yang jelas Anda itu investasi. Yang jelas Anda itu punya porsi menyisihkan untuk investasi masa depan yang ingin Anda capai. Kalian boleh kaya, nggak boleh banyak yang kaya. Karena hakikat kaya itu bukan berapa penghasilannya, tapi berapa yang bisa disisihkan. Yang disisihkan terus ditabung, terus diputar lagi atau ditumbuhkan. Kan ada 3 kemampuan orang: mencari uang, mengumpulkan uang, dan menumbuhkan uang. Menumbuhkannya itu yang level yang ketiga ini, yang sudah level yang kalau 2 ini belum selesai, jangan sampai menumbuhkan. Nanti jangan-jangan nanti menumbuhkannya dengan cara hutang. Hasil belum tentu, cicilan tiap bulan. Cicilan pasti kan seperti itu. Tuh. Yang baik adalah sekarang langsung action. Nah, langsung action tanpa menunggu harga turun, action rutin tiap bulan, berapapun harganya, sisihkan uangnya atau beli gramnya. Kalau sisihkan uangnya misalnya 1 juta, itu cocok di tabungan, karena kan nggak mungkin beli 1,0 berapa, kan nggak ada. Tapi kalau misalnya beli gramnya, berarti cocok untuk emas fisik. Nah, seperti itu adalah hal yang baik. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat bagi para karyawan. Sukses di masanya, merubah mindset, menunda kesenangan untuk kesenangan masa depan yang lebih baik. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Beli emas sedikit-sedikit beli emas, orang cerdas investasi emas. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen, share juga, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang investasi emas untuk pemula. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.